Pasca diumumkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ada 4 orang yang terpapar COVID-19 saat ikut pelatihan jamaah haji di Surabaya. Untuk melakukan antisipasi penyebaran lebih luas, anggota DPRD bekerja sama dengan Forpimcam Jatikalen dan Damkar Nganjuk, Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan massal di 2 zona merah. Kerja keras pemerintah pusat hingga bawah tingkat desa terus dilakukan dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, diinisiasi anggota DPRD dan didukung Forpimcam Jatikalen, Lengkong, dan Baron, melakukan penyemprotan massal terutama di kawasan zona merah Patian Rowo dan Baron. Langkah dinilai cukup efektif agar tidak meluas penyebarannya. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana mengatakan, kegiatan penyemprotan ini dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Menangkal pandemi virus COVID-19 perlu bekerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan DPRD beserta seluruh stakeholder berperan aktif dalam melawan COVID-19. Sudah selayaknya kebijakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan COVID-19. Pihaknya mengapresiasi, pasalnya kepentingan penyelamatan nyawa masyarakat harus menjadi skala prioritas. Ini seharusnya juga didukung agar pemerintah segera mencairkan ADD maupun DD. Pasalnya dana tersebut sangat diperlukan pemerintah di tingkat desa terutama untuk penanganan COVID-19. Kota DPRD juga prihatin dengan situasi di Nganjuk sekarang ini karena Nganjuk sudah ada 4 positif terjangkit COVID-19 dan Nganjuk sekarang menjadi urutan ke-7 dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Untuk seharusnya langkah yang diambil oleh pemerintah daerah seperti apa, Mas? Tentunya pemerintah harus proaktif ke bawah. Pemerintah harus memerintah semua lini yang ada di bawah, mulai dari camat, kepala desa, kelurahan, RT RW untuk mendeteksi semua warganya yang baru pulang atau datang dari luar, pertama itu. Yang kedua, saya menghimbau mengharapkan dari gugus depan khususnya dari Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi yang valid dan detail untuk Kabupaten Nganjuk. Kegiatan yang ada kejadian di Nganjuk semua jangan harus terbuka dan ditutupi. Mas, terkait dengan penganggaran sendiri, penganggaran untuk penanganan COVID itu tanggapan jenengan seperti apa? Tentunya kita untuk ini karena bencana nasional dan itu juga sudah ada aturan tersendiri. Tentunya saya juga sepakat dengan anggaran jadi di angka 19,3 miliar itu, tapi itu juga harus kita kontrol sebagai anggota DPRD. Kita kontrol penggunaan anggaran itu, pengawasan setelah penggunaan semua, kita meminta pertanggungjawabannya kegunaan anggaran 19,3 itu di DPRD khususnya di badan anggaran nanti. Sementara itu, Camat Jatikalen Johan Syah Setiawan mengatakan, penyemprotan disinfektan secara massal terus digencarkan, mengingat kecamatan dihimpit zona merah yakni Kecamatan Patian Rowo dan Kecamatan Baron. Pihaknya harus bersama-sama dengan seluruh elemen DPC Demokrat, TNI, Polri, Banser, Damkar, dan Satgas COVID-19 Kecamatan bahu-membahu tangkal COVID-19. Terima kasih. Banyak hal yang kita lakukan kaitan dengan pencegahan virus corona ini. Tentunya kita tidak lepas dari koordinasi dengan lintas sektoral, terutama dengan Forpimcam, kepala desa. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dari sisi tingkat sosialisasi dan mengajak sadar masyarakat untuk lebih peduli terhadap COVID. Baik itu merupakan program-program kaitan dengan pencegahan sendiri, syarat cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian untuk menjaga jarak, kemudian melakukan penyemprotan dan lain sebagainya. Adalah upaya-upaya yang kita lakukan secara kontinu agar masyarakat Masih menurut Camat Jatikalen menghimbau kepada seluruh warga untuk hidup sehat. Selain itu, yang terpenting warga yang sekarang masih di perantauan diharapkan jangan pulang dahulu agar tidak menyebarkan virus COVID-19 di kampung halaman. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.